Ya, puji Tuhan. Shalom untuk yang mengikuti live streaming pada saat ini, dimanapun saudara berada. Saya percaya seperti on-site hadirat Tuhan ada online, dimanapun saudara duduk menyimak tayangan ini, Tuhan juga hadir di sana. Saya menyerukan memang ibadah online itu adalah opsi ketika saudara nggak bisa datang ke gereja karena sakit, karena ada kelemahan atau karena ada urusan tertentu, masih bisa online. Tetapi sedapat mungkin untuk lain kali semuanya ambillah kesempatan untuk bisa onsite, karena atmosfer di tempat ibadah secara onsite itu jauh sangat berbeda. Saya rindukan semua saudara alami lawatan Tuhan dan pertolongan Tuhan atas kehidupan saudara semuanya. Amin, amin. Saya membuka masker. Ya, baik saudara. Tema pada kali ini, di bulan ini adalah tentang identitas. Healing and restoration of our identity. Dan saya mau mengekspos identitas saudara, identitas saya yang sesungguhnya, yang banyak kali tidak dipahami, yaitu anak adopsi. Saudara dan saya mesti mengenal apa sih anak adopsi ini. Dunia bisa memberi kita identitas bermacam-macam. Ada diberi identitas si gagal, si bodoh, si gendut, si sampah masyarakat, pembawa sial, si pengecut. Apapun identitas yang dilabelkan dunia pada kita, karena dunia tidak mengenal siapa kita. Bible menyebutkan di 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama dikatakan begini, lihatlah betapa besarnya kasih yang telah dianugerahkan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Elohim. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Jadi saya, saudara itu punya identitas anak Elohim. Karena kasih dan anugerah Yesus, saudara itu anak-anak Elohim. Yang dikasihi, yang diampuni, yang diberkati, yang berharga, saudara itu anak Elohim. Ya, kata Elohim sekarang ini sudah semakin dikenal di Indonesia. Kalau sebelum-sebelumnya tidak banyak yang tahu, mereka lebih memilih kata Tuhan, mereka memilih kata yang lain. Tapi gara-gara siapa itu namanya pengacaranya Barada Yosua? Kamarudin, Pak Kamarudin Simanjuntak. Pak Kamarudin Simanjuntak tidak pernah menyebut Allah. Dia selalu menyebut Elohim. 2 hari yang lalu saya dengan Pak Kamarudin Simanjuntak sampai jam 12:30 pagi mungkin. Ya, orang super sibuk, lalu sempat bincang-bincang dan nanti akan dimasukkan di ADT besok pagi, besok Senin. Dan di wawancara itu saudara sempat dia 2 kali terisak. Saya bertanya begini-begini, ini sempat pertanyaan ini, pertanyaan itu, dia sempat terisak. Dan saya salut sekali, ternyata di marketplace, di dunia hukum ada satu sosok yang sangat rohani. Semua dikaitkan dengan Tuhan, semua tentang Tuhan gitu. Dan dia bersaksi bahwa sempat dia masuk Jakarta itu tidak punya apa-apa, bahkan sempat di kolong jembatan. Sekarang ini sudah begitu sangat luar biasa, kaya raya, dan dia punya cita-cita. Dia sempat berseloroh untuk apa targetmu yang berikutnya. Kalau uang
sudah sampai berapa banyak saja nggak akan habis. Tetapi aku ingin mengabdi ke negeri ini. Target untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Nah, nanti saudara bisa saksikan tayangannya di ADT besok malam ya saudara. Oke, nah dia selalu menyebut Elohim, Elohim. Sempat saya tanya juga, kenapa Pak Kamarudin selalu sebut Elohim bukan Allah. Lalu dia jelaskan ini. Ya saudara-saudara, memang semakin kesini semakin orang Kristen Indonesia itu semakin ngeh, semakin sadar. Dulu orang beranggapan bahwa Yesus itu ya Isa, Isa itu ya Yesus, sampai di orang Kristen disebut Isa Al-Masih. Tapi sebetulnya kerugian besar, sangat rugi besar karena Isa yang itu bukanlah Yesus karena silsilahnya beda, ceritanya beda, kejadian-kejadiannya beda. Tetapi karena kita mayoritas penduduk Muslim, maka ya Yesus itu ya Isa, Tuhannya Israel itu ya Allah. Jadi banyak ruginya. Dan itu hanya ada di negara berpenduduk Muslim mayoritas yang menyebut Yesus itu Isa, Yahweh itu Allah. Tapi puji Tuhan saudara sudah tahu yang benar. Karena Tuhannya Israel, Tuhannya Yahudi itu bernama YHWH. Orang Muslim tidak mempercayai YHWH, tidak mempercayai Yahweh. Orang Kristen mempercayai Tuhannya mereka, walaupun istilahnya sebutannya saja. Jadi ini ketimpangan yang luar biasa. Maka timbul kerugian lagi. Semakin rugi, semakin rugi. Tetapi puji Tuhan, saudara dan saya under anugerah, saudara kenal kebenaran, memang seharusnya memang bukan itu. Tetapi Dia pencipta langit bumi adalah Yahweh, Tuhan semesta alam. Katakan amin. Oke, nah saudara-saudara, tadi tentang Elohim ya. Kembali kepada anak adopsi. Sebagai orang yang sudah ditebus, hari ini kita perlu memahami kebenaran dan melihat diri kita melalui kacamata Kristus tentang identitas kita. Karena kebenaran hari ini akan sanggup mengubah paradigma persepsi kita yang selama ini salah. Di Galatia 4 ayat 4 dikatakan begini. Namun ketika waktunya telah genap, Elohim mengutus putranya yang dilahirkan dari seorang wanita dan dilahirkan di bawah hukum Taurat. Mengutus putranya yang dilahirkan seorang wanita. Ayat berikutnya, supaya dia dapat menebus mereka yang di bawah hukum Taurat. Sehingga kita dapat diangkat menjadi apa? Diangkat menjadi anak, diadopsi menjadi anak. Terus, karena kamu adalah anak, Elohim telah mengutus roh putranya ke dalam hatimu yang berseru, Abba, Bapa. 7, demikianlah engkau bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan jika anak, maka engkau juga adalah pewaris Elohim melalui Kristus. Engkau bukan lagi budak, bukan lagi hamba, tetapi anak. Tetapi karena kita terpengaruh tetangga, sehingga lebih bangga disebut hamba Tuhan daripada anak Tuhan. Kalau budak beda dengan anak. Budak kalau mau masuk ke sebuah tempat lepas sendalnya. Tetapi kalau anak, dia menjadi satu pribadi yang memiliki apa yang dipunyai oleh Bapa. Dan saudara adalah anak-anak Tuhan. Yesus diutus Bapa ke dunia untuk menebus kita agar kita dapat diangkat menjadi anak dan dapat menyebut Tuhan itu Abba, Bapa. Kalau saya melihat langit terbuka, lalu melihat gunung, satu tempat di mana saya berkebun di Malang, itu dikelilingi oleh 3 gunung. Itu gunung-gunung yang berbeda. Dan saya melihat ketika pas langit terang, pencipta semuanya ini, ternyata itu Bapakku.
Aku memanggilnya Abba Bapa dan aku adalah anak. Ini berita baik, saudara. Dan semua itu karena Yesus. Yesus datang bukan untuk membangun religion, tetapi relationship. Engkau anak, dia bapa. Dari status budak berubah menjadi anak, itu merubah status relationship yang kita miliki dengan bapa. Dia bukan sebagai tuan lagi, tetapi sebagai bapa. Siapa di sini anak Tuhan? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Katakan, saya anak Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi Bible berkata dengan jelas bahwa Bapa itu punya hanya satu putra tunggal. Satu anak tunggal Bapa. Namanya Yesua, Yesus. Jadi kita ini siapa? Kan ayatnya berkata satu anak tunggal. Lalu kita disebut anak Tuhan, boleh memanggil Abba Bapa. Kita bukanlah anak kandung Bapa. Karena Bapa hanya memiliki sang putra tunggal Yesus. Dan kita ini benar adalah anak, tetapi anak adopsi. Katakan bersama saya, anak adopsi. 1, 2, 3, anak adopsi. Beberapa waktu kemarin di rumah di Surabaya, ada seorang ibu yang teleponan dengan saya, lalu di situ pas ada Bu Hulda. Saya kasihkan ke Bu Hulda. Lalu dia bincang-bincang dengan ibu itu. Intinya adalah saya kepingin mengangkat anak dari ibu itu. Karena merasa kasihan gitu. Tapi setelah bincang-bincang dengan Bu Hulda, bla 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 bla, Bu Hulda sendiri kaget. Langsung minta 15 juta. Kemudian minta ini, minta ini, minta ini. Setelah kami bincang-bincang, ini mengkomersialkan anak ini. Kita mau menaruh belas kasihan, tetapi ibunya mengkomersialkan anak. Saudara, akhirnya ya enggak jadi. Sementara saya sendiri menyekolahkan beberapa orang anak. Dari SD, SMP, SMA, ada yang baru 1 lulus, kemudian sudah bekerja, lalu stop, sudah enggak lagi dibiayai, ada lagi yang lain-lain. Saudara, nah itu hubungan antara anak dengan orang tua yang mengadopsi. Nah, tema bulan November ini, Healing Restoration of Your Identity. Banyak anak Tuhan yang tidak tahu identitasnya, sering kehilangan identitas, lupa identitas. Karena perbuatan dan kesalahan yang dilakukan sehingga seringkali dipermainkan oleh iblis. Kamu itu bukan siapa-siapa, masa kalau kamu anak Tuhan kok kamu sakit-sakitan? Masa kalau kamu anak Tuhan kok dibiarkan lewati lembah kelam seperti itu? Percuma percaya Yesus, jadi anak Tuhan kok banyak masalah dan penderitaan. Jangan dengar saudara, itu suara yang jahat. Dengar apa kata firman, apa kata Yesus. Engkau adalah anak. Engkau diadopsi menjadi anak. Kalau ada satu anak presiden, lalu kemudian dia kehilangan identitas, dia merasa tidak layak disebut anak, padahal dia punya bapak yang powerful. Dan ketika dia dibully, seharusnya dia bisa melawan. Namun karena merasa gak layak, entah karena kesalahannya atau masa lalunya, sehingga lupa identitasnya. Anak presiden itu identitasnya powerful. Atau anak yang tidak tahu kalau bapaknya presiden. Nah saudara-saudara, atau merasa dirinya bukan siapa-siapa, anak yang tidak berbapak. Saya mau sampaikan kepada saudara, kalau anak saya dengan anaknya Pak Jokowi, pasti jauh lebih powerful anaknya Pak Jokowi itu, presiden. Tetapi kalau identitas itu hilang, dia tidak sadar, rusak, pemahamannya tak ada,
maka rugi. Itu anak presiden yang hadir di sini. Saudara, itu Bible berkata, karena Yesus Kristus engkau diangkat menjadi anak. Saudara, itu bukan sembarangan. Engkau itu anak Elohim. Engkau itu powerful. Engkau yang mengatakan yang gak mungkin bisa menjadi mungkin. Katakan amin. Ya saudara. Knowing our identity in Christ makes us feel unbreakable, because no matter what Satan tries to do to us, we know how strong we are in Christ, and that's all that matters. Mengetahui identitas kita di dalam Kristus itu membuat kita merasa gak akan dihancurkan. Tidak bisa dihancurkan. Karena tidak peduli apa yang setan coba lakukan terhadap kita. Kita tahu seberapa kuat kita di dalam Kristus. Itu yang terpenting. Katakan amin. Nah saudara-saudara, biarlah kita memahami bahwa semua tahu kebenaran identitas di dalam Kristus, bahwa kita ini anak dan kita ini diadopsi sebagai anak. Apa sih adopsi itu? Adopsi itu adalah tindakan mengambil seseorang, anak dari keluarga lain, masuk ke dalam satu keluarga. Adopsi itu adalah tindakan hukum sebagai orang tua dari seorang anak yang bukan miliknya sendiri. Bukan orang tuanya sendiri, tetapi dia mengambil anak itu. Meskipun saudara kita ini anak adopsi oleh Bapa karena Yesus, ada kebenaran yang sangat luar biasa penting. 3 kebenaran sebagai anak adopsi yang saudara punyai. 1, anak adopsi bisa siapa saja. Menurut hukum Roma, adopsi itu diperbolehkan orang dari mana saja, tidak harus orang Israel. Di Roma pasal 11 ayat 11 dikatakan begini, tetapi oleh karena kesalahan mereka, keselamatan dapat sampai kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi untuk membuat mereka cemburu. Jadi kita tahu bahwa Yesus itu diutus Bapa untuk bangsa Israel permulaannya. Namun karena bangsa Israel menolak Yesus sebagai Mesias, maka keselamatan sampailah ke bangsa-bangsa lain, sampai ke Indonesia, sampai ke kita. Dan setiap kita percaya Yesus, kita in Christ. Roh Kudus ada dalam kita. Dan kita disebut anak Elohim, anak Tuhan. Yohanes 1 ayat 12 berkata, namun semua orang yang menerima dia diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Elohim. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah saudara-saudara, saudara karena percaya Yesus, saudara itu adalah anak. Roma pasal 8 ayat 14, sebab setiap orang yang dipimpin oleh roh Elohim adalah anak-anak Elohim. Ayat 15, sebab kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang mendatangkan ketakutan, melainkan roh yang menjadikanmu anak, yang olehnya kita berseru, Aba Bapa. 16, roh itu memberi kesaksian bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Elohim. Katakan dengan keras, saya anak Elohim, 1, 2, 3. Ya saudara-saudara, asal jangan anak yang ada di kandang babi. Kalau anak ada di kandang babi, dia tetap anak tetapi susah. Sebab itu karena penderitaan, dia balik kepada Bapa dan dipestakan. Tadi pagi saya bercerita ke jemaat tentang Pak Sampurno. Pak Sampurno itu sebelum kena COVID, itu ya cinta Tuhan, ya melayani, ya berkorban, ya komitmen. Tetapi begitu dia sembuh dari COVID, saya bicara sama dia itu berbeda, saudara. Berbeda. Sudah bukan seperti pada umumnya orang beribadah, rutinitas, liturgi. Tetapi betul-betul punya paradigma yang berbeda. Keintiman dengan Tuhan, cara berpikirnya
Sehingga ketika dia melayani itu passionnya beda dari orang pada umumnya. Saudara sempat memang alami penderitaan. Sehingga kadang pemazmur berkata, menderita itu baik bagiku. Tapi saya mau menyampaikan kepada saudara, di kandang babi jangan tunggu menderita baru engkau pulang. Tetapi setelah khotbah ini, baik saudara yang di rumah, setelah mendengar tayangan ini, melihat tayangan ini, biar saudara karib dengan Bapak di rumah Bapak, di ladang Tuhan. Kalau Pastor Andi Simon, dia membangun 3 pilar. 3 pilarnya itu apa? Ibadah, baca firman, dan menyembah. Itu yang dia dengung-dengungkan terus. Ibadah, baca firman, dan menyembah. Dan targetnya kan mujizat yang dialami. Nah saya sampaikan kepada saudara, ibadah, baik saudara seperti ini. Bukan lagi ada di kandang babi. Baca firman, engkau mendengar firman seperti ini. Engkau menyembah seperti tadi. Kita memuji, mengagungkan Tuhan. Itu sangat luar biasa. Dan saya sangat percaya di kandang babi walaupun tetap anak, dia makan ampas babi. Dekat, karib, intim dengan Bapa, ada pesta. Dalam nama Yesus semua yang mendengar khotbah ini alami pesta. Di depan saudara alami pesta. Katakan amin. 2023 orang berkata tahun itu tahun kegelapan. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, langit itu semakin gelap bintangnya semakin tambah kinclong, tambah bersinar. Dan engkau adalah anak-anak terang di dalam keluargamu, di gereja ini, di bangsa ini. Kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Tuhan kita. Katakan amin. In Christ kita dipimpin oleh Roh. Identitas kita dari budak berubah menjadi anak. Identitas kita adalah anak di dalam Kristus. Kita diadopsi oleh Kristus menjadi anaknya. Katakan bersama saya anak Tuhan. 1, 2, 3. Itu yang pertama saudara. Anak adopsi bisa siapa saja. Puji Tuhan, kita juga. Yang kedua, anak adopsi bersifat tetap. Kalau di Indonesia, anak yang diadopsi apa bisa dikembalikan? Ternyata hukum di Indonesia berkata bisa. Adopt bisa di-unadopt. Tetapi menariknya, Bible menulis tentang diadopsi menjadi anak itu di surat Roma. Pertama kali ditulis di kitab Roma. Dan ternyata di dunia ini hanya menurut hukum Roma saja, anak yang diadopsi tidak bisa diretur, tidak bisa dikembalikan, tidak bisa dibatalkan. Itu keren sekali saudara. Bagaimana Bible kita mencatat identitas kita itu dengan begitu detailnya. Jadi status kita adalah anak itu secure, aman. Katakan bersama saya, sekali anak selamanya anak. 1, 2, 3. Sekali anak selama-lamanya. Toleh kanan kiri berkata begini, ini berita baik. Haleluya. Ini berita baik. Ya saudara, tidak perlu saudara takut tidak diakui anak. Karena kita menjadi anak Tuhan itu bukan karena perbuatanmu, tetapi karena anugerah. Efesus 1 ayat 5, ini ayat penting. Dikatakan begini, Dia telah menentukan kita sebelumnya dan mengangkat kita sebagai anak baginya melalui Yesus Kristus sesuai dengan perkenanan dan kehendaknya. Jadi saudara ditentukan sebelumnya. Bukan karena parasmu, bukan karena engkau ramah, bukan karena engkau kaya, bukan karena engkau talented, bukan. Tetapi karena ditentukan. Dari semua saudara-saudara saya 5 bersaudara. 4 cowok, 1 cewek. Dan menurut papa mama saya yang paling nakal dari ketika anak-anaknya masih kecil itu adalah Yusak. Yang di sini, yang di tengah saya.
menurut mereka orang tua yang paling nakal adalah saya. Tetapi anugerahnya jatuh ke saya. Bapa menentukan saya sebagai anak, itu keren sekali. Saya mempengaruhi adik-adik, saya mempengaruhi kakak-kakak, saya mempengaruhi papa mama, semuanya diselamatkan dan sekarang semuanya melayani Tuhan. Itu kan luar biasa, saudara. Apakah karena saya baik? Ternyata tidak. Mereka ngakui saya nakal. Kata orang Jawa, unyeng-unyengku ini loro. Itu katanya nakal gitu. Tetapi yang tidak baik menurut kaca manusia, yang bodoh di mata manusia, yang nakal di mata manusia, dipilih Elohim dan dijadikannya berharga bagi Dia. Ayo kita tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Ya, saudara, saudara yang ada di rumah sekalipun, apa kata orang tentang dirimu? Engkau itu dikasihi, engkau itu berharga, engkau itu dianugerahi, diangkat menjadi anak. Ya, saudara. Bukan karena kita baik, kita manis, kita keren, diadopsi. Bukan. Bukan pula karena perbuatan kesalahan kita lalu kita dibatalkan sebagai anak. Bukan. Sekali anak, tetap anak. Katakan bersama saya anak Tuhan selamanya. 1, 2, 3. Saya anak Tuhan selamanya. Ya. Your circumstances may change, but who you truly are remains forever the same. Mungkin keadaanmu bisa berubah, tetapi siapa dirimu yang sesungguhnya tetap selamanya sama. Engkau anak. Your identity is eternally secure in Christ. Identitas saudara itu aman di dalam Kristus Yesus Tuhan. Cepat saja, yang terakhir sekarang. Kebenaran ketiga, engkau sudah diadopsi sebagai anak. Anak adopsi berhak menerima warisan. Di Galatia 4 ayat 7 berkata begini, demikianlah engkau bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan jika anak, maka engkau juga adalah pewaris Elohim melalui Kristus. Anak berhak dapat warisan. Dengan iman katakan, aku berhak dapat warisan. 1, 2, 3. Aku berhak dapat warisan. Bukan warisan biasa, tapi warisan yang dari surga. Efesus 1 ayat 14, Roh Kudus itu merupakan jaminan warisan hingga pada datangnya hari penebusan kita sebagai miliknya untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus di dalam kita adalah jaminan kita terima warisan. Pertanyaannya, apa warisannya? Yuk kita lihat dengan antusias ya. Apa sih warisannya? Roma 8 ayat 17. Dan karena kita adalah anak, maka kita juga adalah pewaris, yaitu orang yang berhak menerima janji Elohim dan menjadi pewaris bersama Kristus. Kristus mulia, Kristus menang, engkau juga menjadi pewaris bersama Kristus, yaitu jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dimuliakan bersama Dia. Warisannya apa? Janji Elohim. Ada ribuan janji Elohim di Bible. 3.500 lebih janji Tuhan. Dan Yosua berkata, dari semua yang baik, yang Yahweh janjikan kepada umatnya, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Saudara, ini adalah kebenaran. Engkau berhak mendapatkan janji Tuhan itu tergenapi. Yang berikutnya tadi dikatakan warisannya apa? Kemuliaan bersama Elohim. Meskipun dalam penderitaan, kita keluar sebagai pemenang. Saudara, sebab itu ketika saudara hadapi tantangan kesulitan,
Sering saya katakan kesulitanmu, pencobaan yang kau alami itu ada expired date-nya. Kalau sudah selesai, maka air mata dirubah menjadi tari-tarian. Sepanjang malam ada ratapan, menjelang fajar ada tari-tarian. Lewati lembah kekelaman, di ujungnya adalah pesta bersama dengan raja. Dan saya imani saudara, siapapun saudara yang sedang alami kesulitan, baik yang di rumah maupun yang di ibadah ini, engkau tidak ditinggalkan sendiri. Penyertaan Tuhan itu cukup menjadi jaminan untuk engkau keluar sebagai pemenang. Kalau kita naik kereta api ya saudara, kadang masuk terowongan. Apalagi kalau di luar negeri, kalau pas naik kereta api masuk ke terowongan di bawah jembatan atau di bawah laut, itu kan kelihatannya gelap gitu. Nah ketika gelap itu, masa saudara kemudian stop, aku turun di sini, aku turun, berhenti aku gelap, buang tiket dan kemudian mau berhenti. Tidak saudara. Tenang saja, percaya kepada masinisnya atau kepada mesin sekarang. Karena ini melewati gelap, ujungnya sana itu loh terang. Engkau anak Tuhan. Kegelapan yang menimpamu itu tidak seterusnya. Pada waktunya Tuhan mengubah semua menjadi baik. Ayo kita tepuk tangan bagi Tuhan kita. Semua mendatangkan kebaikan, percaya katakan amin. Engkau anak Tuhan, engkau unstoppable. Ada lagu yang lagi keren, dinyanyikan oleh semua pihak, lagunya Sia. Ada yang tahu lagunya Sia, Unstoppable? Angkat tangan yang tahu. Wah ini kok rohani semua, gak ada yang angkat tangan ya. Berarti nyanyinya itu selalu lagu gereja terus gitu ya. I put my armor on, show you how strong I am. I put my armor on, I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invisible. I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. I'm unstoppable today. Itu lagu kayak apa ya, bukan hanya lagu didengar indah, tapi bagi mereka itu motivasi. Aku ini unstoppable, kayak mobil Porsche yang tidak ada remnya. Setiap kali bertanding pasti menang dan lain seterusnya. Itu mereka. Saya, saudara, anak Tuhan, engkau diangkat menjadi anak presiden saja, itu luar biasa. Apalagi engkau diangkat menjadi anak Bapa pencipta langit, laut, bumi, seluruh isinya. Engkau itu unstoppable. Katakan amin. Engkau bukan hanya Porsche yang tanpa rem, tetapi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak mungkin bagi orang, manusia pada umumnya, mungkin bagi Tuhan yang menyertai saudara. Ayo kita tepuk tangan bagi Kristus Tuhan kita. Nah pertanyaannya saudara, kapan kita menerima warisan itu? Apa menunggu kita sudah di surga ketemu Bapa baru kita terima? No. Saat kita percaya Yesus, manusia lama kita telah mati dan warisan itu kita terima semuanya. Kita tinggal menikmatinya. Katakan bersama saya, aku terima warisan. 1, 2, 3. Jadi, Yesus sendiri berkata, sudah kuselesaikan. It is finished. Tetelestai. Sudah selesai. Apa yang sudah diselesaikan? Kau perlu pengampunan, aku sudah sediakan. Kau perlu kesehatan, aku sudah sediakan. Kau perlu kutuk dirubah jadi berkat, aku sudah sediakan. Kau perlu pemulihan, aku sudah sediakan. Kau perlu jalan, aku sudah sediakan. Kau perlu rumah kekal, aku sudah sediakan. Semua sudah disediakan. 3.500 janji lebih
itu disediakan dan sudah digenapi, diselesaikan oleh Yesus di Kalvari. 3 kebenaran tentang dirimu, identitasmu. Anak adopsi boleh siapa saja, bukan hanya dominasi orang Yahudi, tapi orang Indonesia. Jemaat YHS, saudara yang di rumah. Yang kedua, anak adopsi bersifat tetap. Sekali anak, selamanya anak dalam nama Yesus. Yang ketiga, anak adopsi berhak menerima warisan. Janji Tuhan dan kemuliaannya ada untuk kita semuanya. Yang percaya, ayo kita tepuk tangan meriah bagi Kristus Tuhan kita. Amin, haleluya. Yuk kita berdiri bersama-sama. Yang pasti kita tidak nyanyikan Sia Unstoppable tadi ya. Nyanyikan pujian tadi itu, Goodness of God. Dia itu Tuhan yang setia, Tuhan yang baik, kemurahannya atas kita semuanya. Haleluya. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Dari atas semua naikkan pujian ini dari hatimu saudara. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Semua mengangkat tangan, katakan bersama. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Saudara sendiri katakan all my life. Ketika engkau sakit, dia setia. Ketika engkau alami jalan buntu, Tuhan menolongmu. Ingatlah kebaikan Tuhan. Haleluya. God is so good. God is so good. God is so good.
God, you're so good. Hallelujah. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good. Mari mengangkat tangan menyembah. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Siapa rindu kebaikannya dilanjutkan atas hidupmu, bahkan 10 kali ganda, berpuluh-puluh kali lipat. Mari angkat tanganmu, katakan haleluya. Sembah Tuhan, sembah Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Berkatilah Tuhan yang melihat tayangan ini di online dalam nama Yesus. Semua yang sedang alami kesulitan, Tuhan bukakan jalan pertolongan Tuhan atas siapapun yang melihat tayangan ini. Yang sakit dibuat menjadi sembuh oleh karena kemurahan Tuhan. Sembuh karena kemurahan Tuhan. Karena kuasa bilur Yesus. Karena janji Tuhan digenapi oleh bilur-bilurnya, disembuhkan dalam nama Yesus. Yang hadir on site saat ini ya Tuhan, atmosfer hadirat-Mu ada di tengah-tengah umat-Mu. Kami sangat percaya di mana ada kehadiran-Mu, di situ ada mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, aku percaya oleh anugerah aku ditentukan menjadi anak. Aku diangkat menjadi anak di dalam nama Yesus. Aku anak Elohim di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Aku percaya aku anak yang dikasihi. Aku anak yang berharga. Aku anak yang terima warisan. Aku anak yang dibela di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Percaya doa kita ini dijawab Tuhan. Katakan amin. Amin. Mari tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Tuhan kita. Silakan duduk, puji Tuhan. Haleluya.
ransomed me. Lord, how excellent is your name in all the earth. We stand in awe, sing praises to